Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Apa kalian sudah mendengarkan statement dari Amin Rais, teman-teman? Yang terbaru, orang ini mengatakan Pak Jokowi, semoga Pak Jokowi membesarkan hatinya, kalau tidak dia akan bunuh diri. Coba kalian pikir, Pak Amin Rais ini kok makin tua makin asal bicaranya, teman-teman ya. Coba kalian bayangkan, masa Pak Jokowi mau bunuh diri? Ya, nanti lagi ada netizen yang ngomong atau tulis komentar, ya maklumin aja bang, orang makin tua makin kayak gitu. Enggak teman-teman, beliau itu masih mempunyai akal yang sehat. Tapi kok kenapa asal bicara, teman-teman? Pak Jokowi membesarkan hatinya, kalau tidak nanti bisa bunuh diri katanya. Orang seperti Pak Jokowi mau bunuh diri, itu pemahaman Amin Rais kok kayak gimana, teman-teman ya? Ya mau heran itu Amin Rais. Ya, kita sama-sama dengarkan statementnya teman-teman ya. Jokowi siang malam pagi sore itu Dari awal. apa Jokowi itu membesarkan hatinya supaya dia tidak bunuh diri. Jokowi itu membesarkan hatinya supaya dia tidak bunuh diri. Wah. Aduh, ada aja, Mbak Amin. Saya kira ini Jokowi siang malam pagi sore itu sedang hampir putus asa ya, karena omongan dia berkali-kali kita pertahankan supaya 2029 lagi nanti duet Prabowo sama Gibran. Saya kira orang yang seperti itu memang sudah owah gitu ya. Jadi ya sudah tidak jernih lagi pikirannya. Nah, sehingga sekarang bagaimana? Ya. Dia mengatakan Pak Jokowi pikirannya sudah tidak jernih lagi. Pak, bukannya kebalik, Pak. Bukannya cara berpikir atau jalan berpikir Anda yang sudah tidak jernih. Masa coba Pak Jokowi mau bunuh diri? Siapa yang sebenarnya terdesak? Siapa yang hari ini tersangka dan siapa yang sebentar lagi P21 dan akan diserahkan oleh Polda Metro Jaya barang bukti bersama dengan tersangka sekalian ke kejaksaan, langsung menjadi tahanan jaksa. Siapa sebenarnya yang terdesak, yang panik hari ini, dan siapa yang mau bunuh diri yang dikatakan? Ini logika atau jalan berpikirnya terbalik. Siapa yang gak jernih, Pak? Nah, caranya teman-teman dekatnya Jokowi itu membesarkan hatinya supaya dia tidak bunuh diri. Orang yang putus asa itu kalau orang beriman ya istighfar, ya sholat dan lain-lainnya. Istighfar, Mbak Amin, istighfar. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membaca komentar netizen atas postingan video ini, teman-teman. Kita, ya kembali lagi saya katakan, kita membuka ruang diskusi publik yang tentu saja ini diposting di akun cariinfo.id yang kemudian dalam postingannya itu mengundang komentar netizen, teman-teman. Dan kita akan membaca ruang diskusi publik yang sudah beredar. Mereka mengatakan atas postingan ini dia lagi ngomong dirinya sendiri. Dia lagi ngomongin dirinya sendiri katanya. Kok yo awet urip to wong iki. Sengkuni hadir lur. Gak perlu profesor untuk jadi amin. Ingat janji, engklek Jogja Jakarta woi. Masih ditagih aja sampai hari ini. Ya. Ingat apa kata Gus Dur? Dak itu aja. Astagfirullah, istighfar Profesor Kiai Haji Amin Rais yang terhormat, jangan pelihara sakit hati. Profesor ternyata tidak menjamin hatinya bersih. Amin Rais di 2014 sampai sekarang gak pernah ditanggepin omongannya sama Pak Jokowi. Betul juga teman-teman, itu fakta ya. Semoga panjang umur Pak sampai 100 tahun lagi, jangan. Ya. Kalau 100 tahun lagi itu hanya ada penderitaan semata, Pak. Ya. Jadi ingat aku apa kata Gus Dur, sakti naujubillah mencalik barisan tak dikasih jabatan.
Ngomongin diri sendiri tuh, Mbak. Engklik Jogja Jakarta gimana, Mbak? Apa yang bicara orang tua ingat dari jangan urusan orang. Ya, hampir semuanya itu ya seperti memahami lah apa yang dikatakan oleh, memahami bukan dalam arti memahami ini yang dikatakan adalah sesuatu yang benar, tapi mereka sudah tahu lah siapa yang ngomong ini, teman-teman ya. Tidak perlu juga untuk ditanggapi dengan cara yang seserius-seriusnya. Karena yang ngomong Amin Rais, sudah itu aja. Ingat janji. Bahkan netizen mengungkit janji. Janji engklek dari Jogja sampai Jakarta. Sampai hari ini ditagi-tagi netizen terus lomba. Kita next, teman-teman. Saya heran, Bang Refli yang sangat intelek mau bela orang seperti Roy ini, yang mulutnya itu setiap malam, setiap debat itu berantem dan melakukan argumen-argumen terhadap orang lain. Ke saya berkali-kali. Nah, bayangkan, ada orang yang menulis seorang wakil presiden aktif. Ada orang yang menulis mantan presiden 10 tahun. Dengan argumentasi mereka, dengan alasan intelektual yang mereka miliki, menurut mereka. Apakah memenuhi kaidah atau tidak, tesis, skripsi, dan lain sebagainya. Kita ini dokter semua. Tapi berbau fitnah. Kira-kira kalau Anda dibuat begini, kok bisa bersahabat aku gimana? Kalau menurut dia bukunya belum ya? Gimana? Sudah baca bukunya belum? Saya katakan, kalau dibilang di sini, wah lulus SMA. Memang nggak lulus apa maksudnya? Memang nggak lulus SMA. SMA yang mana? Tanya dulu sebentar. Ya SMA-nya mana? Tanya sama dia belum selesai urusan ijazah Pak. Ini ngaco banget. Ini ngaco banget. Saya sudah ajari tadi untuk belajar psikologi. Orang cerdas itu tidak memotong-motong orang yang berbicara, itu sindiran. Lah ya tahu. Masa mantan menteri dinasihati sama lawyer? Lo enggak masalah dia sama saya. Ya lawyer belum baca buku aku lawyer. Bayangin. Orang belum baca buku aku lawyer. Gimana? Gimana? Nasihat saya Masa mantan menteri dinasehati oleh lawyer, kan? Jangan gitu dong, Bang Rasman. Pak, apa tanggapan Anda soal keinginan Roy Suryo CS ini untuk meminta penyidikannya untuk dihentikan? Ini menarik ini, teman-teman. Ya, pertama sebagaimana sudah disinggung oleh Mbak Vera sendiri ya, sebenarnya terlihat jadi tidak konsisten karena selama ini kan Pak Roy mengklaim bahwa ijazah ini pasti palsu dan akan dibuktikan dalam persidangan. Nah, di sisi lain juga kalau dari Pak Jokowi jelas kepentingannya ingin ke sidang ini bukan soal siapa yang akan dipidana atau apapun bentuk pidananya, tapi lebih kepada ingin agar persoalan ijazah ini dibuktikan secara tuntas dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap agar soal isu ijazah ini selesai. Ya, karena bisa saja kalau sekedar sekarang dihentikan, nanti 4 tahun lagi muncul lagi kelompok lain mempersoalkan lagi, ini juga kan menjadi masalah dan kita semua juga sudah cukup jengah lah dengan isu ijazah ini. Kedua, beliau juga dengan proses hukum ini mengharapkan nama baiknya bisa dipulihkan. Apakah benar selama ini dia menggunakan ijazah palsu atau tidak? Ini juga kan berkaitan dengan harkat dan martabatnya. Nah, saya mau mengomentari terkait dengan apa yang disampaikan tadi Bang Refli Harun ya, yang tadi rekamannya ada. Pertama, bahwa dalam proses RG ini kita tidak pernah mencabut LP, ya ini perlu digarisbawahi. Kita tidak pernah mencabut LB. Yang kita lakukan adalah disepakatinya restoratif justice terhadap 2 tersangka dari 8 tersangka lainnya. Jadi tersisa masih 6. Nah, penyelesaian secara RG ini dibenarkan menurut hukum ya, baik oleh KUHP lama maupun KUHP baru. Dan yang perlu dicatat di sini, ke-8 tersangka ini bentuknya bukan penyertaan atau dalaming, ya. Jadi saya juga ada kemarin saya lihat juga dari rekamannya Pak Groseno seolah-olah menggambarkan 8 tersangka ini konstruksinya penyertaan atau dalaming, tidak sama sekali ya. 8 tersangka ini melakukan perbuatan terpisah dan berdiri sendiri-sendiri pada masing-masing 31 objek sosial media yang sudah kami laporkan gitu ya. Jadi mereka berbuat sendiri-sendiri, dinyatakan pada sosial media dan itu berdiri sendiri-sendiri. Sehingga kalau 2 diantaranya kami sepakati untuk dihentikan, tidak mengganggu 6 yang lainnya. Saya perlu jelaskan apa yang dimaksud dalam ini. Misalnya begini. Kalau ada pencemaran dilakukan di sebuah podcast ya, lalu penyidik menyatakan tersangkanya tidak hanya yang menyatakan di podcast, tapi juga yang menyiarkan atau si pengelola podcast. Jadi tersangkanya di sini adalah yang menyatakan fitnah, yaitu narasumber yang bicara di podcast, plus yang menyiarkan di podcast, atau si pengelola podcast. Karena tidak mungkin juga terjadi penyiaran kalau tidak dikelola oleh si pengelola podcast. Nah, kalau dalam konstruksi seperti ini, saya sepakat.
si pelaku fitnah ini tidak bisa dihentikan begitu saja, tapi juga termasuk si orang yang mengelola podcast, karena ini berkaitan. Ini yang disebut dalming. Sementara kalau di sini tidak ada orang podcast atau orang media yang ditarik menjadi tersangka. Pertanggungjawabannya semua diberikan kepada siapa yang menyatakan langsung di dalam sosial media tersebut ya. Jadi langsung pertanggungjawabannya tunggal kepada pelaku-pelaku. Jadi nyata-nyata di sini tidak ada sifatnya penyertaan atau dalming ya. Kalau KUHP baru pasal 55 ya, pelaku turut serta. Jadi di sini betul-betul adalah pelaku sebenarnya, bukan pelaku turut serta dari ke-8 orang ini. Jadi kalau di antara duanya kami melakukan restoratif justice itu sah-sah saja dan tidak melanggar KUHP. Nah, yang terakhir juga yang perlu disampaikan adalah kami menghargai saksi dan ahli yang disampaikan oleh para terlapor, dan itu adalah hak yang perlu kita hormati bersama. Kami juga menginginkan nanti di persidangan seluruh saksi dan ahli baik yang memberatkan meringankan akan didengar oleh hakim maupun publik secara objektif ya. Baik. Jadi seimbang, tidak hanya sebelah. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah khusus di dalam pasal delik fitnah dan pencemaran itu ada ketentuannya di pasal dulu di pasal 312 di KUHP lama yang sekarang diadopsi lagi di pasal 434 KUHP baru. Apa intinya? Lebih kurang dinyatakan begini. Manakala saksi dan ahli yang meringankan ini ternyata untuk membuktikan bahwa si pelaku tidak melakukan fitnah, artinya yang disampaikan ini adalah kebenaran. Lalu kedua, apa yang disampaikan ini adalah kepentingan umum. Atau juga yang ketiga, bahwa apa yang disampaikan ini merupakan pembelaan diri, maka dia tidak dapat dipidana. Namun, ini semua hanya boleh diuji oleh hakim. Artinya, kalaupun ada alasan-alasan terkait bahwa apa yang saya sampaikan ini benar, ya. Lalu kedua, apa yang saya lakukan ini lebih kepentingan umum. Ini semua hanya bisa dikaji oleh hakim. Itu jelas strictly di pasal 434 KUHP baru ya. Artinya, baik penyidik maupun jaksa tidak boleh mengambil sikap terhadap alat bukti yang meringankan yang sudah diajukan. Ini semua harus dibawa ke persidangan. Demikian, Mbak. Jadi ini ketentuannya clean. Demikian. Oke, saya ke Pak Jamada lagi. Pak Jamada, ketika memang Pak Refli Harun mengatakan gitu ya bahwa satu bandel, satu nomor perkara sehingga semuanya harus di SP3 kan. Tapi tadi dikatakan oleh Pak Rifai bahwa tidak pernah mencabut LP-nya. Jadi apa dasar hukumnya sehingga ini minta dihentikan penyidikannya? Takut, panik. Ya, begini Mbak Vera sama rekan Rifai. Jangan lupa sampai saat ini kita sudah mengajukan 14 saksi, 12 diantaranya ahli, 2 diantaranya saksi fakta. Kemudian kemarin kita tambahkan lagi 4 ahli dan 5 saksi fakta. Begini, apa yang menjadi kesimpulan kita harus hargai. Ini yang kami ajukan ahli yang tidak ini ada artinya kelas-kelas yang sangat luar biasa dalam pendapat pengetahuan sehubungan dengan laporan Pak Jokowi 310 311 itu dan pasal yang lain. Apa kesimpulan dari mereka? Jangan lupa ahli ini datang ke Polda Metro Jaya tidak paksaan kami, tapi mereka datang berdasarkan moral duty, artinya kewajiban moral yang ditegakkan di bangsa ini. Bukan hanya semata-mata atas laporan Pak Joko Widodo, tapi kami sengaja mengarahkan atau memanggil atau mengajak ahli ini yang sudah sangat berpengaruh bangsa ini agar memberikan suatu learning, suatu pembelajaran bagi kita bahwa kasus ini jangan semata-mata mempidanakan para peneliti. Itu satu hal yang kita inginkan. Nah, kemudian tadi memang secara umum mengatakan, bukan kita saja, pendapat umum mengatakan, quote non lah, katakanlah terjadi restoratif justice terhadap yang 2 orang itu. Jangan lupa memang pendapat mengatakan, karena laporan Pak Jokowi hanya satu tidak terpisah kepada orang-orang ini. Setidaknya seharusnya diungtokan kepada yang lain, bukan di satu pasalkan. Ini yang menjadi persoalan, yang jadi polemik saat ini. Para ahli kami, ya para ahli semua bangsa inilah yang mendukung para ahli kami berpendapat seperti itu. Nah, oleh sebab itu, jika dilakukan restoratif terhadap satu kelompok dari kelompok yang besar itu, dianggap itu tidak memenuhi syarat formil baik pun syarat material yang diatur oleh KUHP maupun KUHP yang baru gitu loh. Itu pendapat kami tentang itu. Oleh sebab itu, jika dilakukan seperti yang tadi, ya catat hukum lagi gitu loh. Oleh sebab itu banyak sekali hal yang katanya kita sudah evaluasi disediakan ribuan pertanyaan Pak di pengadilan. Lah, panik
dapat info P21 tersangka akan diserahkan, minta diberhentikan kasusnya, minta penyidik untuk meng-SP3-kan. Panik, takut ya. Itulah kembali kami katakan, kami mengadu kepada Irwasum agar Irwasum melakukan supervisi terhadap proses penyidikan yang ada di Polda, baik yang sudah berkesinambungan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Begitu Mbak Vera dan rekan Rifai ya. Ya, saya ke Pak Rifai. Pak Rifai, jika penyidikan ini benar-benar dihentikan, apakah tim kuasa hukum Jokowi ini akan segera melaporkan lagi ke Polda atau menempuh langkah hukum lanjutan lainnya? Ya, saya tidak mendahului ya, tapi intinya adalah ini berarti kan tidak sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan laporan pidana ini. Apakah nanti misalnya kalau benar ini dihentikan, ya sekalipun saya sendiri tidak yakin ya, karena dasar hukumnya tidak kuat. Apakah nanti akan menempuh pra-peradilan atau seperti apanya, ya saya juga perlu konsultasi. Tapi intinya adalah saya pikir kita ikuti dulu saja prosesnya seperti apa, karena ini kan masih jauh ya. Kalaupun nanti Irwasum turun, kami ya tidak ada masalah juga dievaluasi. Semua pekerjaan perlu ada check and balances, kita sepakat tentang itu ya. Termasuk juga fungsi jaksa di sini kan juga melakukan check and balances ya, agar jangan sampai dimintai pertanggungjawaban bagi orang-orang yang sama sekali tidak terlibat, tapi juga sebaliknya jangan juga orang-orang yang harusnya bertanggung jawab tidak dimintai pertanggungjawaban di dalam pengadilan nanti. Jadi intinya kita ikuti saja prosesnya, Mbak. Apakah nanti dari pemeriksaan Irwasum ini ditemukan? Bukan teman-teman ya, makin seru kan? Kontestasinya makin seru. Jadi orang sekarang tidak ngotot-ngotot lagi kapan mereka ditahan, kapan. Menikmati jalannya kasus ini berjalan teman-teman. Ya, melihat kubu mereka makin kepanikan, ada yang sudah bawa ini dengan humor saja, dengan santai. Kita nikmati saja prosesnya teman-teman. Gini ya, kalau beliau Tifa tersudut, kesimpulan di depan, cari bukti di belakang. Dokter Tifa bawa setumpuk ijazah fotokopian. itu melaporkan kami bertiga atas kasus pencemaran nama baik, atas kasus fitnah, maka beliau harus membuktikan apakah keenam ini ya, keenam bukti ya, kalau Pak Devi tadi udah katakan fakta, ini fakta ya, dikeluarkan nggak main-main loh, oleh Barreskrim loh, ini fakta ya, dikeluarkan nggak main-main, oleh KPU loh ini, dikeluarkan oleh UGM loh ini ya, ini fakta yang nggak main-main ya. Ini Pak Jokowi bagaimana mempertanggungjawabkan ada 6 spesimen ijazah yang berbeda. Setiap artefak Berbeda apanya? yang ada pada ijazah ini sudah Ukurannya kami teliti, ini menciut. semua berbeda. Bagaimana Pak Jokowi mempertanggungjawabkan ke-6 dari spesimen. Belum lagi yang keluar di KPU Surakarta, 2 spesimen kami tunggu dan yang keluar di KPU Jakarta. Masih ada 3 spesimen lagi. Satu ya, satu kelompok. Yang kedua adalah 3235. Bagaimana mungkin kami melakukan manipulasi data ini, ya? Bagaimana mungkin kami melakukan manipulasi? Sedangkan semua spesimen itu secara analog itu ada di beliau. Baru kemudian kata beliau diserahkan, ya. Kata beliau diserahkan, ya. Yang kami lihat selama 5 menit apa dokumen yang diserahkan, kami lihat ya. Ini saya saksi berdua. Pak David, Pak Arianto nggak ikutan, waktu itu gelar perkara khusus 15 Desember 2025, itu berbeda lagi dengan apa yang ada di sini. Berbeda saya dengan bisa bukti, spesimen. oh iya saya bisa buktikan. Karena coba Anda lihat Buktikan. baik-baik ya. Ini adalah spesimen yang dikeluarkan oleh kader PSI Dian Sandi Utama yang diiyakan, yang dibenarkan oleh Pak Joko Widodo sendiri pada salah satu video. Bahwa ini adalah ijazah saya, ya. Nah ini berbeda dengan yang Kenapa itu? Boleh saya klarifikasi? Ya. Jadi gini, apa yang semua disampaikan Mbak Tifa ini, itu tadi apalagi mengatakan bagian dari penelitian ya. Nah, ini kan semua tidak membuktikan apa-apa. Karena apa? Pertama, kan objek yang di state oleh Roy Suryo CS termasuk Mbak Tifa adalah ijazah Pak Jokowi kan.
ijazah Pak Jokowi itu nggak pernah dipegang, dilihat atau diteliti oleh beliau, lalu kemudian mengambil satu statement kesimpulan di awal sejak jauh-jauh hari bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sementara di belakang baru mencari bukti-bukti untuk menyatakan atau membuktikan Boleh dipotong statement atau tuduhan dipotong itu. aja? Makanya saya katakan tadi, Boleh dipotong? kenapa Mau distatuskan dipotong. sebagai status Dia ngomong santai, nggak ada yang potong. Orang ngomong boleh dipotong, boleh dipotong. Ini nggak ada tersangka buktinya tuh karena- gimana sih Mas David? Mas Bentar, David, Mbak. Mbak Tadi Tifa, saya Mas nggak David potong, boleh Mbak. dipotong Saya ya? nggak potong, Ini Mbak. dari Bareskrim loh. Dari Contoh orang yang arogan, teman-teman ya. Orang yang tidak mempunyai tata krama. Bareskrim loh. Kayak gini. Jadi Ini semua dari bukti itu adalah dari bukti UGM fotokopi. loh ya. Sebentar Mbak tanggapi, sebentar usai Bang David selesai menjelaskan baru Anda tanggapi. Tanggapi. Buktinya ini nggak ada gimana, ini saya punya. Ini orang lagi ngomong loh. Ini orang ini nggak punya tata krama, teman-teman. Ini dari UGM Bukti loh. scan, ya. Ini Bukti dari pihak KPU ketiga, loh. data-data tersier. Katanya dia nggak ada Data bukti, tingkat bukan ketiga di bukti itu dalam bagaimana proses ceritanya. penelitian. Ini Jadi, institusi saya yang bisa sangat pastikan terhormat. bahwa Ini yang statement dipegang sebagai itu bagian proses iparnya penelitian Pak Joko Widodo itu loh yang abal-abal menyerahkan bagi ke saya. Bareskrim Karena loh. apa? Ini bukan Semua bukti katanya unsur-unsur tuh bagaimana. Kaidah-kaidah ilmiah dalam sebuah proses penelitian yang astaga. tidak terpenuhi. Ya Allah. Karena proses ya. penelitian itu Sekarang ada saya dua tidak ya. pernah Ada mengatakan penelitian bahwa kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Kalau meneliti objek itu masuk dalam penelitian kuantitatif. Betul Bang David, harus lebih keras suaranya Bang. Nah, di dalam proses Anda penelitian dosen kuantitatif metodologi bukan ya? itu Anda dia dosen harus- metodologi tahu Nah, persis dengan serang personal. penelitian kualitatif Itu dan harus kuantitatif asli. nggak sih? Bagaimana mungkin penelitian mengambil sebuah kesimpulan kalau nggak salah terhadap S1-nya, sebuah objek, kalau nggak sementara salah objek yang S1-nya diteliti sosiologi. itu bukan Nggak dari tahu objek yang namanya yang asli. penelitian kuantitatif Itu prinsip penelitian adalah kuantitatif. penelitian matematika. Dia adalah objeknya Saya adalah objek seorang asli. epidemiolog. Kecuali Ya, kalau penelitian epidemiologi kualitatif. itu ilmu matematika. Penelitian kualitatif Jadi itu Spiritual. Jadi kalau Anda nggak tahu opini, tentang narasi metodologi dengan kuantitatif, deskriptif. Nah, Spiritual. kalau Anda nggak tahu penelitian apa-apa tentang metodologi kuantitatif, Jangan dia punya sambung ya. objek yang asli yang harus berarti Anda diteliti. mengatakan UGM Nggak bisa bohong. data, nggak bisa data Mengatakan data secara tersier, bergantian data bohong. Aduh, Bang David, percuma debat dengan orang yang maunya menang sendiri, Bang. Maunya menang sendiri. Itulah yang dimaksud oleh Bang Agri bahwa demokrasi hanya milik mereka. Ya, mau mereka didengarkan, mau mereka itu dipahami, mau mereka itu dimengerti. Udah kayak lagu, Bang. Mereka mau didengarkan pendapat mereka. Kalau mereka tidak didengarkan, ada yang potong, mereka katakan ini negara demokrasi, semua saja boleh berpendapat. Giliran orang berpendapat, mereka nggak terima. Jadi demokrasi versi mereka, teman-teman. Orang yang menunjukkan arogansi dan tidak punya etika dan adab sama sekali. Percuma debat dengan orang seperti mereka, teman-teman ya. Tapi Bang, mereka selalu diundang di acara-acara TV. Iya, memang iya. Karena cuan. Rating naik, Bang. Ya. Versi Bang Roy Suryo, perubahan ukuran tidak. Oke lah teman-teman ya. Nantilah kita akan lanjut di video selanjutnya. Silakan tulis pendapat dan pandangan kalian terkait dengan video yang kita bahas tadi. Ini adalah ruang diskusi publik. Kita membahas video-video yang sedang beredar di sosial media, di berita mainstream tentang jalannya kasus ijazah ini, teman-teman. Saya pamit. See you on the next video and God bless.